warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali lagi di Mr. Talking. Bersama saya Munara dan teman-teman saya ada siapa? Ada Ipan. Ipan sama Saya Ardi. Oke. Kita kembali lagi di video ini di Mr. Talking. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol kayak biasa aja lah ya. Ngobrol santai. Ngobrol santai. Karena ini udah larut malam. Kita masih ngobrol. Mencurahkan keresahan lah. Ya, kita bahas di tahun ini tuh banyak keresahan ya. Banyak banget. Banyak keresahan. Banget. Yang terutama keresahan anak muda sekarang nih. Keresahan Banyak sekali. dunia gadget sih, Ji. Ya. Soalnya kan sekarang tuh anak muda, dewasa, orang tua itu udah nggak lepas dari gadget. Nah, dari gadget itu timbul keresahan yang memanfaatkan gadget itu ke negatif. Kayak sekarang kita bahas ada aplikasi hijau. Nah, itu sih. Aplikasi hijau. Ya, WeChat. Itu sekarang banyak anak muda yang berjualan di WeChat kan. Jualan apa, Ji? Jualan apa? Baju. Mau pempek ya. Pempek Jual udang. baju. Pempek basah. Nah, itu banyak Pan. Gimana tuh Pan? Dari mulai anak sekolah sampai yang dewasa. Emang sih nggak tutup mata juga ya. Banyak fenomena sekarang. Jual diri sih sebetulnya. Kita harus bikin profesi seperti itu dibikin hina aja gitulah. Mungkin mereka tuh mau nyimbangin jadi industri jualan. Iya. Kan kalau di pasar-pasar tuh jual baju. Nah, dia jual isinya mungkin. Oh. Paketan. Paketan. Terus gimana, Pan? Ya gimana lagi ya? Emang udah eranya sekarang kan kalau dulu kan tradisional. Dalam artian kalau prostitusi langsung turun ke jalan atau Nyari lah dipegang langsung. sama mami. Ya, Mami ini atau gadul. Bukan gadul apa sih namanya? Germo. Pegang sama germo. Kalau sekarang udah nggak usah. Tinggal download aja aplikasinya udah bisa jualan langsung. Kalau dulu tuh ada di tempatnya lah. Ada tempat khusus. Tempatnya khusus gitu. Kita harus datang ke situ. Kita pilih wanitanya. Gitu. Yang jadi tanda-tanya para mami demo nggak ya dengan adanya ini? Jadi anak buah mereka hilang. Bisa jadi sih. Bisa jadi. Berarti keresahan itu bukan cuma buat kita, Buat mami ya. buat para germo, buat para jadi income mereka berkurang. Tapi tetap mesti dipegang sih. Masih dipegang ya. Masih dipegang. Sama yang punya tempat. Iya biasanya. Biasanya ya. Iya. Biasanya betul kan? Jadi, Biasanya. karena sekarang germonya yang pegang tempat. Yang punya tempat. Ngerangkap kayaknya. Kayaknya. Soalnya kalau misalnya nggak ada yang stay lah. Kita bilang yang stay ya. Yang stay di situ mungkin pemasukannya juga kurang bagus. Kurang. Iya. Germo berkurang. Cuma untuk sales banyak. Jadi Nah sekarang. itu. Benar. Enggak, sales gimana nih? Misalnya nih, lu Ji yang jualan nih. Gue download aplikasi, ada aplikasi. Nah, gue cari tamu di aplikasi, nawar-nawarin, begitu dapet Ji, langsung. Oh iya. Salesnya banyak sekarang. Oh banyak kayak gitu. Jadi kalau terjun ke situ untuk jualan pempek tadi, asal mau terbuka ke teman sekitar aja, langsung dapat orderan banyak. Oh gitu. Karena sales tanpa diundang datang sendiri pastinya. Apalagi salesnya yang udah ada aplikasi hijau ya. Iya. Sekarang semua bisa jadi sales. Iya. Nggak harus punya kenalan dulu tamunya siapa gitu. Nggak usah sekarang. Ya aja langsung internet. Begitu mudahnya ya sekarang. Mudah banget. Apa ya? Dulu tuh kan, ya dulu juga kita nggak usah nutup mata, dulu juga banyak prostitusi. Cuman kan dulu tuh mesti kita tuh tahu rutenya. Iya. Kita kenal dulu sama mucikari. Iya. Betul. Terus baru dikenalin. Kalau sekarang kan kita cuma download dapat langsung. Ya. Jadi emang imbasnya lah emang banyak aplikasi ini tuh.
ini menjadi keresahan banyak keresahan di masyarakat, Masyarakat. orang tua. Emang asli resah Ji? resah. Apa emang terbantu juga dengan adanya aplikasi? Kalau mungkin kalau untuk sekarang resah Pak. Resah ya? Resah. Emang? Untuk sekarang resah karena Tapi kita untuk waktu jangan nggak resah gitu. untuk waktu Waktu kita lagi ya kebelet gitu. lagi muda gitu. Lagi kebelat maksudnya. Kalau lagi kebelet tergantung sih kondisi. Tapi untuk sekarang sih resah sih. Soalnya kan gimana ya? Kita nggak terlalu berdampak buat kita sendiri soalnya. Itu yang Kita paling ada- penting. Berdampak buat keluarga juga. Iya. Apalagi kan kita sekarang udah berkeluarga, Iya. udah punya anak. Ya pastilah resah lah, Resah ya Mas. resah. Takut Takut. itu kan nanti apa ya? Sekarang aja kalau saya bilang zaman udah parah kali ya. Hmm. Apalagi nanti zaman anak kita. Betul. Itu sih ngerinya tuh. Hmm. Nah yang jadi masalahnya tuh anak mudanya nggak bisa ngerem, Hmm. malah lebih dibikin rem. Hmm. Banyak kan, bukan aplikasi video aja sih, kayak aplikasi TikTok tuh kan. Mungkin kan untuk yang apa ya, yang membuat aplikasi itu emang tujuannya kan buat promosi apalah, cuman malah sekarang dibikin kena joget-joget nggak jelas. Malah kan Kontennya. dan udah nggak apa ya, udah nggak malu anak muda tuh, cewek kebanyakan goyang-goyang pakai baju terbuka. Kalaupun ada yang pakai baju tertutup, tetap goyangnya tuh kan Hmm. menggoda lah kalau buat cowok. Karena ada pornografi, ada porno aksi juga. Hmm. Sebetulnya walaupun tertutup, tapi misalkan menggoyangkan di area tertentu gitu kan, bisa dibilang porno aksi juga itu sama. Ya. Apalagi ini terbuka. Apalagi terbuka, udah pornografi, porno aksi. Padahal dulu pernah ya, dulu tuh pas zaman-zamannya dangdut dulu ada tuh artis dangdut, Oh, karena iya. dia goyang, Iya, iya. goyangnya terlalu vulgar. sampai dicekal. Nah, kenapa sekarang malah dipublikasikan untuk Nah, pergoyangan itu? Untuk sekarang kenapa seperti ini ya? Emang zaman sekarang agak terbalik kayaknya sih. Hmm. Dulu dicekal. Nah itulah maksudnya pergeseran peradaban sebetulnya sih. Peradaban. Jadi yang dulu kembali ke sekarang apa gimana nih? Peradaban Dulu pernah hancur, pernah bagus lagi. Hmm. Waktu zaman jahiliyah lah pernah hancur, pernah bagus lagi. Sekarang mulai Balik lagi ke zaman terkikis lagi. jahiliyah. Iya. Oh, Sekarang kita itu sedang menuju ke zaman jahiliyah lagi. iya. Kalau enggak direm. Kalau nggak dari direm dari sekarang. Iya. Iya, emang dulu tuh sempet ya Sempet ada booming dulu. penyanyi dangdut, goyangnya vulgar, pakaiannya pun vulgar, Hmm. dicekal. Dan itu didukung sama pemerintah. Dan sekarang kenapa Sekarang jadi kayak tuh. begini ya? Sekarang didukung. Apa dulu? Enggak, dulu tuh untuk pencekalan itu nih artis ini nggak boleh goyang di TV, nggak boleh Oh, goyang di ada lokasi salah ini. satu tokoh bangsa. Iya, Hmm. dia tuh ngedukung Hmm. dengan pencekalan si artis itu. Oh, mendukung pencekalan. Iya, sampai diboikot dari beberapa daerah gitu kan. Oh iya betul. Cuman sekarang tuh apa ya, malah kayak tutup Dipromosiin. mata. Mending tutup mata. Kayak dipromosiin. Iya sih, emang. Dulu kan TikTok masih siapa tuh? Wibowo ya? Hmm. Dulu kan Wibowo tuh pernah tren. Maksudnya tren pertama yang bikin dia joget. Iya, waktu si Bowo itu sampai dibilang TikTok Orang gila, alay lah, alay, oh, jamet. Pokoknya kayak gitulah. dibikin negatif lah Iya. si Wibowo kelakuannya. Tapi sekarang kemarin gitu Hmm. dipromosiin sama artis, kalangan Hmm. tokoh bangsa gitu. Harusnya apa? Oh iya. Gitu, paling nggak kayak ngebantu masyarakat gitu. Cuman ya yang sayangkannya bukan itu sih, jadi cantik ceweknya. Cantik. Cuman dia tuh kenapa ya nggak mikir gitu, ngejaga aurat, ngejaga nama baik. Iya. Banyak lah cewek yang pengen punya wajah cantik, Hmm. tapi kenapa sekarang dimurah-murah? Harusnya dikemas dengan sebegitu rapi dan Iya, tertutup. betul. Itu akan membuat laki-laki menjadi lebih penasaran ya. Iya. Dibanding yang terbuka. Iya. Kalau yang udah terbuka kayak gitu kan, jadi kesannya udah biasa teh ya lihat di video seperti itu terus
gitu. Jadi kesannya tuh murah. Dan anehnya tuh sekarang cewek tuh cowok jarang sih yang nyari nih, gua tuh pengen cewek yang tertutup, pengen yang kasarnya kayak berpakaian muslim lah gitu. Sekarang tuh lebih ngejar ke cewek yang gitu. Dan kalau misalkan buat Ipan, kalau misalkan lihat di video lagi nyekrol nih, di beranda tahu-tahu ada yang goyang gitu. Aduh. itu gimana pertama lihat tuh kesannya? Kesan pribadi sih sebetulnya marah. Benci ke yang si bikin ya, si kreator itu. Marah gitu, benci. Ngapain sih lu bikin kayak ginian? Cuma bikin horny doang. Kira ini kan gue nggak bisa cuma lihat doang gitu. Gue marah sih sebetulnya. Marah nafsu apa gimana nih? Marah sebel sih awalnya. Kalau kelamaan beda lagi itu marah maksudnya. Selang beberapa menit ke depan beda lagi Moodnya. Tapi kesan pertama gue sebel sih. Sebel. Kalau lu nih gimana nih? Marah. Bukan saya yang marah. Siapa? Istri saya. Itu kalau misalnya nontonnya dekat istri mungkin. Kalau nggak di dekat istri. Kalau nggak dekat istri sih lebih ke apa ya? Malu sendiri. Jadi dia yang goyang, kita yang malu. Dan kadang-kadang juga ngerasa kasihan. Kok punya fisik bagus, nggak dimanfaatin dengan benar sih. Mungkin memanfaatkan dengan cara itu, Brad. Ya karena apa ya? Kenapa tuh dia? Maksudnya sekarang memanfaatin body bagus tuh dengan harus seperti itu mungkin. Iya. Padahal kan tujuan awal aplikasi itu mungkin bukan buat itu. Oh iya. Iya, tujuan aplikasinya kan itu sebenarnya buat bikin apa? Media sosial aja dan sebenarnya buat bisa dibikin hal-hal positif. Iya sih. Iya, sebenarnya. Dan tapi sekarang kan malah dibikin kayak gitu. Kalau micet itu lebih parah kayaknya. Bukan goyang-goyang sih enggak, cuman itu tuh udah langsung apa ya? Sekarang tuh udah dibikin buat transaksi malah. Iya, transaksi langsung. Iya, itu bukan rahasia. Itu lagi udah jadi rahasia umum. Iya, jadi rahasia. Semua orang udah pada tahu lah sama aplikasi hijau itu. Dan kalian takut gak sih kalau misalnya nanti ke anak kita gitu ke depannya? Lu ngeri sih. Ngeri ya? Ngeri, takut. Pastinya lah takut. Takut misalnya takut terjerumus ke hal kayak gini. Wah, ngeri lah kalau mikir ke situ. Makanya kan sekarang kita ngobrol tuh ya siapa tahu ada yang dengar gitu kan, ada yang nonton video kita sampai akhir. Jadi oke lah ngikuti zaman. Cuman pikirkan juga dampak dari penggunaan aplikasi ini apa. Jangan mikirnya nih kita lagi horny punya uang 200.000 bisa dapat gitu. Pikirlah ke depannya. Nah kan sekarang tuh cewek satu malam misalnya nih kita ngelainin kita, apa ada jaminan tuh cuman kita doang? Nggak ada kan? Emang dia kerjanya gitu, bisa jadi itu tuh kita misalnya nih kita tuh datang ke dia di urutan cowok ke 5 misalnya. Iya. Bisa. Gitu. Jadi janganlah jadi kita tuh ngeluarin penyakit ke orang-orang terdekat kita karena hal sepele gitu. Dan kemungkinan juga itu ada yang pakai pengaman, ada yang enggak. Nah itu sih ngerinya. Itu ngerinya mah. Kalau misalnya enggak pakai kan, wah bahaya. Pipisnya sakit. Jangan atuh ojek. Aduh, bahaya lah, jangan lah. Dapat pakai kia. Ya. Matang we. Aduh. Itu kan lu pernah survei apa tuh? aplikasi ini chat? Pernah gue. Gimana tuh? Yang dimarahin bini? Ketahuan gue. Itu karena apa sih inisiatif? Apa emang pengen nyobain? Sebetulnya gue juga harus tahu ya Kembangan. maksudnya positif negatifnya anak muda sekarang gimana gitu. Dari negatif gue cuma dengar doang, kan nggak seru ya. Makanya gue juga pengen tahu sedalam apa sih negatifnya.
makanya gue cobain tuh yang install aplikasinya. Gue coba tawar-tawar segala macam, ketahuan sama bini gue. Waktu itu di handphone apa di Enggak Gio, pertamanya gini nih. Gue kan lagi berdua masih Ivan tuh di rumahnya. Awalnya gue dulu yang download di handphone? Gue download kan handphone. Pan, nih kita cari tahu aplikasi mencet tuh kayak gimana. Nah, udah di download, kita tawar menawar. Nah, udah kan gue pulang. Dasar emang apa sih gue juga aplikasi di download, tapi notif ke SMS ada nggak gue hapus. Oh iya. Gue juga ketahuan mini gue nyangkanya tuh verifikasinya. Nah itu nyangkanya tuh kan gue pakai wah bini sampai ngomel lah. Tapi gue jelasin gini dia ngerti gitu. Nah kalau si Oja beda cerita. Gimana Mas? Sudah berat pulang ya bersama beberapa hari lah gue download. Gue spam tuh semua tuh yang ada di pegunungan sekitar berapa ya gitulah, nawarinnya ada yang 600 400 segala macam. Nawarin tapi paling murah berapa? 200 juga mau dia kayaknya. 200 murah. Mau, udah deal malah. Dan mana? 200 sok aja ditunggu di sini katanya. Yang jadi masalah chattingan gua itu disimpan gak gua hapus. Oh, dari situ mungkin ya. Gua main komputer ketahuan. Oh, waktu itu komputer. Ya. Itu gua ada kerjaan tuh. Maksudnya kan aplikasi, maksudnya ada program lah emulator ya. Handphone seolah-olah handphone di komputer. Gua lupa tutup tuh emulatornya. Istri gua menjelajah tuh kemana-mana. Itu bisa, maksudnya bisa di posisinya tuh pas Ipan lagi di ruang komputer apa pas lagi kemana dulu istri masuk ke situ? Gue lagi keluar dulu bentar. Keluar dulu bentar itu dasar. Kenapa gak safety waktu itu? Emang harus ketahuan kayaknya. Dan buat pernah ada lah history chattingnya. Gue transaksi segala macam. Langsung negatif pikirannya. Itu tuh sempet ke air, ke toilet apa Ipan ke warung apa kemana itu? Enggak, gua ada urusan dulu bentar. Oh, ada urusan bentar, beberapa menit. Berapa menit doang? Pas balik lagi istri udah kayak gini. Enggak, ngechat gua. Oh, ngechat. Ini transaksi apa sama si Dewi? Gitu. Dewi, ada yang chat Oja nggak Dewi? Gua kan nggak ngeh ya orangnya namanya siapa, kayak kan gua spam itu semua. Iya. Transaksi sama si Dewi, gitu gua. Gua beli apaan hari ini nggak ada? Kira-kira Dewi tetangga gak nih? Dewi apa? Diperjelas lagi, pura-pura bego lu, cina. Aduh. Nih Dewi, dikirim lah screenshot. Oh micet. Gua langsung pulang Gi. Kurang pas itu juga langsung Pulang nggak? Gua nggak benar nih gua. Gak bener. Harus dijelasin nih. Aduh. Ribut dong di rumah. Ribut. Aduh. Lu gak sempet ribut kan berarti ya? Enggak, gua kan langsung jelasin. Ngeles. Buat istrinya ada nih ngeles nih. Emang lagi, tapi sih enggak sih, emang gua tuh kan enggak emang niat buat transaksi bener-bener depan si Oja juga. Karena gua tuh sempet ke si Oja. Dia hati-hati ketahuan bini. Enggak bakal ketahuan katanya. Daunnya apes ya. Tahunya apes. Dan itu kalian nyobain itu karena pengen tahu doang kan? Pengen tahu doang, gak nyampe bener-bener terjun ketemu gitu. Oh, enggak lah. Jangan sampai dah. Jangan ya. Itu kan cuma buat pengen tahu aja seberapa jauh. Ternyata memang responnya pertama kali di chat itu langsung pas respon nggak? Langsung pas respon. Yang pas pengguna sekitar yang online itu pasti pas respon. Pas respon. Iya. Langsung tanya aja to the point berapa? Iya. Berapa langsung? Ya kan gue spamnya langsung berapa. Jadi itu sih lebih ke penasaran. Kan denger orang-orang micet gitu kan. Nah, dari penasaran itu kita nyoba download. Cuman di stop, jangan sampai transaksi benar-benar. Waktu itu paling murah berapa tadi? 200. Oh, 200 ya tadi itu. Paling mahal. Ada yang 800. Nawarin berapa? 800 ada. 800 itu
long time. Oke. Kalau Tapi kalau yang murah mah gak long time berarti. Enggak, kayaknya itu 1 2 3 hore udah. 1 2 3. Ore. Waduh. Tapi lu coba download, lihat di bio-nya. Pada nyeleneh sih. Ready. Rasa pacar, kayak gitu. Oh, iya. Pokoknya yang apa ya? Kata-kata jorok cuma dinyelenehin. Tapi itu ada foto-fotonya kayak misalnya suka ada video kan di galeri-galeri micet. Ada. Jadi kebanyakan tuh nih, bukan lihat profilnya. Kayak di hotel, kayak ngeliatin paha Lagi gitu. stay di hotel Iya. gitu. Iya. Orang-orang. Aduh. Terus sih ini keresahan micet. Terus keresahan pergaulan anak muda sekarang nih, resah gak sih dari pergaulannya? Oh iya. Gitu kayak misalkan main pulang sekolah main nyampe jam 8 malam masih berkeliaran Iya. di kafe kan kita suka pergi kafe kan. Banyak. Bahkan kita nyaksiin sendiri di kafe jam 8 malam masih ada anak sekolah lagi nongkrong. Iya, emang sekarang udah marak banget anak remaja terutama ya, yang masih sekolah. Pulang sekolah bukannya langsung pulang, malah ngape. Itu yang cewek-cewek pengen eksis atau gimana, nggak tahu. Gue pernah tuh nongkrong gitu di kafe. Udah jam berapa itu, jam 8 malam kayaknya. Ya. Gue lihat di pinggir itu anak-anak Seragam pramuka ya. pakai seragam pramuka jejer aja. Aduh. Udah gue serasa di kantin sekolahan gue. Malah jam 8 malam ya. Jam 8 malam. Aduh. Pulang dulu kayak ngapain kayak ya? Kalau enggak bawa baju ganti kayak ya. Ganti kayak ngapain? Mungkin gurunya nyaranin buat belajarnya di kafe. Bisa jadi ya. Gak tahu. Kerja kelompok aja di Kerja kafe. kelompok. Itu yang cewek. Sekarang yang cowok. Yang cowok tuh sekarang tuh pada unjuk nyali. Unjuk nyali. Unjuk giginya tuh dengan nunjukin gue punya nyali. Oh iya. Taruhan. Tawuran. Iya, dulu kan Geng zaman motor ya? Geng motor. geng motor. Ah. Dulu sempat booming lah geng motor, maksudnya di mana-mana tiap daerah kayaknya ada dan bikin rusuh gitu. Tapi sekarang udah agak mereda. Mungkin cara berpikirnya udah ganti kali ya. Ganti. Bahwasanya kalau kelakuan kayak gitu tuh katro atau gimana gitu. Cuma tetap aja masih ada gitu. Masih ada segelintir-gelintir yang masih tetap pengen apa? Pengen punya nama gitu. Pengen Istilahnya nyari jati diri katanya, Iya. nyari jati diri gitu. Iya. Masih banyak. Emang katanya sih kalau untuk cowok tuh buat masuk geng motor tuh dikasih tantangan sama ketuanya. Kayak harus ngebacok inilah gitu kan. Gitu. Tes nyalinya dulu. Iya, kalau dulu kan zaman kita tuh bukan geng motor yang itu tuh, tapi kayak di STM nih. Nah, Nyari nama tuh pasti anak STM bukan geng motor. Kalau sekarang tuh geng motor. iya. Tapi sekarang kalau lihat yang STM mah udah jarang ya. Udah jarang, sekarang udah mungkin berpikirnya Kalau di kota kita gitu Hmm. udah jarang kan. Lebih ke geng motor sih ya kebanyakan. Tapi orangnya itu juga Ji. Itu juga. Itu juga, cuma atributnya beda aja kali ada ya. atribut. Kalau dulu kan rusuhnya tuh ketika pakai seragam. Pakai seragam. Kalau sekarang lebih bebas malah. Hmm. Ya mau jam sekolah, mau jam enggak kayak di luar jam sekolah asal pakai atribut, Iya. gengnya nyari musuh ya. Dari musuh. Aduh. Cuma yang jadi gua aneh tuh, kita tuh bangsa beradab loh. Maksudnya kita bangsa ramah tamah, sopan santun, terkenal sampai dunia loh itu macam terkenal. Kalau Apalagi suku kita ya. iya Sunda gitu. Orang-orangnya ramah-ramah. Sekarang tuh nggak ada tuh. Gua nggak nemuin gitu karakter seperti itu. Malah kalau gua ngeliat anak-anak remaja atau pemuda tanggung gitu lah, Ya. begitu lihat mukanya tuh kayaknya pengen Pengen tawuran, tawuran. tampang pengen berantem gitu, Tantang peteng-teng. tampang pengen ribut aja gitu. Nggak tahu ada. Pernah waktu dulu juga banyak tapi nggak pakai seragam ya dulu mah. Nggak di luar maksudnya pakai seragam. Iya. Kalau udah pulang Udah aja biasa. udah aja biasa ya. Iya. Kalau sekarang kayaknya dua-duanya kan. Sekarang lebih parah sekarang. Coba lihatin. Ketemu aja anak preman tanggung gitu, anak muda tanggung.
mukanya tuh kayak gimana gitu. Hmm. So jago. Padahal bukannya yang dewasa nggak berani ya. Cuma kan kita ya untuk apa gitu kan? Untuk apa? Untuk apa? Mungkin nggak nih apa sih pergaulan kayak gitu abis sama apa ya? Nih kan dulu tuh kan cowok tuh kerennya tawuran, berantem. Mungkin nggak sekarang tuh cowok lebih keren dapetin cewek yang seksi. Bisa jadi. Jadi pemikiran mereka tuh lebih beralih ke hal-hal kayak micet, lebih ke cewek lah gitu. Lebih kena seks bebas. Iya. Itu juga masuk sih. Bisa jadi juga karena banyak juga kan suatu kebanggaan lah bisa dapetin cewek buat cowok gitu ya. Satu kebanggaan lah. Wah, kita bisa dapetin cewek ini nih yang suka pargoy misalnya. Jadi selama gue misalnya main keluar nih, gue tuh jarang nemuin anak-anak muda sekarang gitu nemuin orang. Jadi gue tuh kayak lihat binatang aja gitu, kayak lihat apa sih, domba. Mereka kan kalau domba kan punya kepala bukan untuk berpikir, tapi untuk diadu sama domba lain. Nah itu anak-anak muda sekarang kayak gitu tuh. Aduh, Otaknya kosong. otak udang. Udang kan kalau dibuka otak kosong. Parah berarti untuk si zaman sekarang nih, parah. Terus kalau misalkan pernah lihat anak waktu itu sama Ipan ya di motor, ada anak muda, anak sekolah. Kita di mobil berdua. Pan, kata saya, itu ada anak sekolah kayak yang udah mabok. Anak sekolahnya udah mabok tuh, cewek di belakang berdua. Ya yang bawa cowoknya. Itu posisi jam 7 malam. Jam 7 malam. Itu saya sama si Ipan waktu itu di mobil. Itu udah bawanya sambil cewek yang di belakang tuh udah kelihatan gak bener lah, naik motornya juga. Itu kayaknya abis gimanain Ipan. Itu biasanya sih, itu udah ngumpul-ngumpul sama cowoknya, sama geng-gengnya di sekolah lah. Biasanya mau mabuk-mabuk, habis itu ya gitulah. Iya, bang. Kan oke langsung semua. Kan sekarang emang musimnya gitu ya anak-anak sekarang ya. Tetangga gue gitu. Oh, gimana tuh ceritanya? Jadi kalau Sabtu Minggu dia ada acara sama teman-temannya ngumpul gitu sama cowok-cowoknya. Otomatis kan si cowok udah lu tahu sendiri lah otak cowok gimana kan. Beliin minuman segala macam, udah tepar masuk kosan. Dipakai tuh sama yang ngumpul aja di situ. Itu kejadian itu nyata. Waduh. Dipakai sama cowoknya semua itu. Iya. Dan gue yakin itu nggak mungkin satu ronde satu orang. ada yang 1, 2, 3 hore ada. Ada lah pasti. Jadi masih penasaran gitu. Masuk lagi. Dan itu nyampe apa? Di roknya katanya banyak. Iya. Kalau si ceweknya setelah sadar, itu di rok si ceweknya tuh banyak air sperma. Iya, air sperma. Woi, buat kalian yang meninggalkan sperma di rok. Dan itu berlangsung tiap minggu Ji. Tiap minggu. Tiap minggu. Ceweknya 2 misalnya. Sabtu cowoknya. Minggu. Berarti tiap hari Sabtu ya? Iya. Ceweknya 2, cowoknya misalnya 10 orang, 12 orang gitu. Pasti pulang tepar keadaan mabuk, si ceweknya tuh dianterin sama cowoknya gitu kan, dengan keadaan mabuk masuk rumah. Seperti itu habis diapain ceweknya tuh. Makanya waktu gua lihat si cewek yang waktu gua di mobil tuh lihat cewek, pikiran gua langsung ke situ. Nggak jauh nih. Nggak jauh. Terus itu ada dampaknya nggak ya setelah kan tetangga tuh ya? Tetangga udah kehidupannya gitu, ada dampak buruknya nggak buat dia? Pasti. Dia masa depannya bisa dibilang curang gimana? Enggak sih, maksudnya setelah kejadian itu ada hasil dari kelakuan itu, dampaknya nggak? Hasil perbuatan itu. Hasil perbuatannya? Iya. Iya berefek kan ke masa depannya. Kan di waktu sekarang itu bukan ke depannya, di waktu sekarang. Ya kan itu tetangga gue ngelakuinnya
5 tahun ke belakang, 5 tahun ke belakang. 5 tahun ke belakang. Jadi sekarang tuh masa depan waktu dulu gitu. Berimbas banget ke masa depannya. Jadi si akhirnya nih si cewek itu punya anak dan nggak ada cowok yang mau tanggung jawab. Mau bakalan lah, lu juga bakalan mau. Iya. Cowoknya bilangnya kayak gimana? Tuh misalnya lu jadi cowoknya nih, gue ceweknya, teman ceweknya tuh si misalnya namanya samaran ya, misalnya si Mira hamil tuh, pulang lu jangan main terus gitu. Hamil naon, hamil apaan gitu, itu anak setan gitu ya. Udah gak mau ngakuin. Gak mau. Anak setan ya, orang yang pakai siapa aja. Iya siapa aja. Udah kayak WC umum tuh cewek. Aduh. Akhirnya gimana tuh? Dia bercanda di usia muda. Gak ada yang mau nikahin. Ya udah tau lah. Kalau tetangga sekitar atau wilayah sekitar udah tau lah kelakuan dia. Gak ada yang mau nikahin. Jadi ujung-ujungnya gitu lagi. Dia ketemu lagi sama cowok, digituin lagi sama cowok. Sekarang udah punya berapa anak? 2. Dari hasil kayak gitu. Hah? Ada bapaknya? Nggak ada. Berarti itu salah ngasih nama kayaknya, jangan Mira. Oh milik rame-rame. Yang gue takutin gini, dia kan udah hancur lah kehidupannya sekarang ya. Si Mira itulah. Yang gue pikirin tuh gimana nasib anaknya. Iya sih. Pasti lebih, kalau secara logika gitu ya, pasti lebih hancur daripada orang tuanya. Karena dengan posisi orang tua nggak jelas, bapaknya siapa nggak tahu. Iya. Beban moral lah kayaknya. Terus buat nafkah juga kan gimana itu? Itu nafkah untuk saat ini ya, dia masih nebeng ke orang tua tuh kan yang jadi beban sekarang orang tuanya juga. Iya. Harusnya sih apa ya, ke cewek yang gitu tuh lebih dipikirin. Nih pengalaman gue pribadi ya. Gue kan dari keluarga broken home juga gitu kan. Orang tua gue tuh cerai. Orang tua masih ada. Tapi di waktu-waktu tertentu gue tuh pernah ngerasa sedih gitu punya orang tua lengkap tapi nggak bareng, apalagi yang jadi anak si cewek itu. Dia nggak jelas orang tuanya, bapaknya siapa gitu kan. Harusnya mikirnya ke situ ya. Ke situ. Dan nanti di suatu saat juga anaknya pasti lihat teman-temannya sama orang tua lengkap gitu kan. Iya sih. Nah, maksud gue ceritain si Mira ini buat lu yang denger nih cewek gitu kan. Buat lu yang dengerin nih. Masa lu mau dibikinin sampah gitu ya? Masa lu mau digembeng tiap hari? Gak bakalan jauh endingnya gak bakalan jauh pasti kayak gue itu. Parah. Jangan mau, makanya kalau misalkan diajak cowok rame-rame, kalian itu buat hanya untuk digengbeng. Kita juga ngapain ya nikahin cewek gitu? Ngapain? Cowok juga mikir lah, ngapain nikahin cewek yang mau gitu terus? Iya, seburuk-buruknya cowok gitu kan. Iya, seburuk-buruknya cowok pengen punya istri yang benar. Benar. Dan misalnya cewek buruk, tapi dia mau berubah jadi baik, tetap bekasnya tuh di cewek bukan di cowok. Iya. Harusnya mikirnya ke situ. Kan sekarang anak-anak muda, cewek-cewek sekarang nih yang remaja punya prinsip kayak gini nih, dari meme medsos biasanya gini. Enaknya tuh temenan sama cowok serasa gua dibikin ratu katanya sama teman-teman. Dilayani. Padahal itu awal kayak seperti ratu. Yang duduk. Gak tahu isi otak cowok tuh kayak gimana. Iyalah. Aduh, udah gitu yang bikin meme siapa lu dijadiin prinsip gitu. Berarti bego ini. Bego itu. Dia so gaul, berwawasan luas, taunya masih bisa dikibulin sama meme-meme nggak jelas. Meme nggak jelas. Sekarang emang anak muda sekarang lebih mengkiblatkan hidupnya itu ke sosial media. Jadi apa yang ada di sosial media dia ikutin. Mau negatif mau positif, tapi kebanyakan negatifnya yang diikutin. Malah berani jual aurat sih kalau kata gue. Demi tenar, demi konten. Miris ya. Miris banget. Takut ya sama nanti masa depan anak kita enggak? Takut ya. Hancur lah. Jadi cewek pokoknya jaga diri, jaga kehormatan lu, jaga masa depan lu.
cowok bahwa cowoknya jangan sakitin wanita terus. Jangan gembeng wanita terus. kalau cowok yang suka nge-BO ingat saja sih kamu nanti bu. Buat cowok juga seharusnya kan dia juga harusnya jadi pemimpin buat cewek-cewek, jadi harus jadi penjaga Penjaga buat para cewek-ceweknya. Jangan dirusak lah. Jangan dirusak. Kasihan Temenan orang. bukan sekarang kan oke lah temenan awalnya gitu kan, temenan sama cowok banyak si cewek jadi bangga, gue digulung-gulung terus sama cowok. Serasa cantik, paling cantik. Temenan endingnya apa? Titiknya masuk. Temenan titiknya masuk bro. Udah gitu dilempar kayak tisu. Iya. Aduh, udah pakai lempar. Tapi gue yakin apa sih cewek yang depan kamera sosok seksi pakai baju yang mewah belum tentu semuanya orang ada. Iya. Bahkan justru kebanyakan bukan dari orang yang ada. Kebanyakan. Iya. Nah dan gobloknya tuh nggak mikir gitu kan, orang tuanya tuh kerja gimana, punya cita-cita nih orang tua tuh pengen anaknya kayak gimana, dihancurin sama anaknya sendiri. Harusnya mikirnya ke situ sih. Sekarang main keluar, ura-ura, pulang ke rumah malah lapar itu. Di kafe sosok iya, pesan steak katanya. Sampai ke rumah, sarimi. Sari. Ada temen gue gitu tuh Ji. Jadi emang apa ya, dia tuh pergaulan. Contohnya dari pakaian aja dia tuh pengen yang branded. Terus gaul malah sama anak kampung kita tuh cuma di kampung doang, tapi giliran keluar dia nggak mau gabung sama kita. Malu Mungkin malu, tapi ya saya kan tetangganya. Orang tuanya tuh cuma kuli kalau kata orang cowok. Kerja serabutan. Iya. Harusnya tuh. Tapi dia pengen gaya hidup yang high. Kasihan juga sih orang tua gitu caranya. Orang tua udah banting tulang. Nah itu. Jadi sebetulnya boleh pakai baju branded atau pakaian yang punya nama, tapi sesuaikan gitu. Iya, sesuaikan dengan kemampuan. Ya kalau lu banyak duit sih gak masalah. Lagian kan sebetulnya nggak ada kelas sih. Iya. Kata orang, dia pergaulannya high gitu kan. Sebetulnya nggak ada. Dibilang hype tuh sama orang yang lebih low, lebih rendah, finansialnya. Melihat orang seperti itu, mungkin kalau yang orangnya dibilang hype, ngerasa biasa aja kali. Biasa aja. Enggak, gue bisa aja. Iya. Karena emang uang cukup. Jadi orang-orang yang gitu tuh ya yang apa sih? Yang mentingin branded, dia belum pernah ke masjid. Gimana? Coba dia pakai outfit yang harganya miliaran, tetap di masjid nggak ngaruh. Pernah kalau denger gini nih, imam ngomong gini, oh dia pakai outfit yang bagus depan. Oh Nggak ada, itu belum pernah main di masjid. Oh bajunya murah, bakar nggak ada. Nah itu plus sering main di masjid lah. Iya. Pesan-pesan Pak buat anak muda nih yang zaman sekarang udah enan, biar pada apa ya, nggak kebablasan gitu, harus diingatkan. Coba pesan-pesannya ada gak Pak? Kalau buat cowok-cowoknya nih, sekarang bukan nyali yang digedein, tapi otak lu, kerja keras lu, itu yang harus digedein. Iya. Biar duit lu banyak duit. Bukan nyali. Bukan nyali. Udah ketinggalan zaman. Kalau masih ngandelin nyali. Buat cewek, kayaknya lu harus ini deh, jaga kehormatan lu, sayangi masa depan lu. Iya, betul. Sayangin nama baik keluarga lu. Jangan ikut-ikutan meme-meme nggak jelas lah. Pokoknya cewek sama cowok nyampur, yang rugi cewek. Itu ibaratnya cewek tuh timun, cowok tuh durian. Coba lu gabungin. Yang rusak kan cewek. Iya, betul. Lu harus ingat lu. Nah, jadi buat para kaula muda, wanita dan prianya, sudahilah, cukup, jangan ikut-ikutan tren yang negatif.
dari Ardi ada pesan-pesan nggak buat anak muda yang zaman sekarang? Nah sekarang ya lebih di itu sih, lebih bersyukur mungkin ya. Ya kadang kan orang tuh pengen kita tuh punya wajah cakep, ya sama udah dikasih gitu kan kelebihan gitu, harusnya jangan biarin ke negatif, bisa ke positif gitu kan, gitu aja. Iya. Ya jadi buat kalian para kaula muda mau wanita mau prianya, segala berpikir jangan sampai nanti kalian menyesal di kemudian hari. Ya, mungkin video kita cukup dulu ya sampai di sini. Ya. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi nanti dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Mungkin buat kalian yang nonton nih video ini ada masukan-masukan, silahkan komen di bawah. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Sampai jumpa.